Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Secara kegiatan lagi teman-teman, ini adalah kegiatan aku waktu weekend, tepatnya di hari Sabtu pagi. Sabtu pagi aku ajak anak-anak, ini bareng Pak suami ya. Aku ajak anak-anak ke alun-alun untuk main prosotan ke taman lah, jalan-jalan pagi. Dan ini Masya Allah anak-anak happy banget karena kami juga kan jarang ya ke alun-alun. Karena tahu sendiri ya teman-teman, namanya alun-alun tuh nggak cuman taman doang, tapi pasti banyak banget jajanan. Jadi harus perlu banyak bawa uang gitu, dan yang harus dipersiapkan. Karena yang namanya bawa anak-anak, mereka tuh pasti kayak ada yang dipengen dibeli gitu ya, entah mainan, entah makanan, dan kita harus persiapkan itu. Sebenarnya tuh aku awal masuk ke alun-alun tuh udah beli donat, cuman kan karena namanya kakak ya, dia kadang pengen sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang dia pengen gitu, yang dia lihat. Nah di sini juga tadi awal berangkat kita tuh udah sempet ngeliat stand ini ya. Di sini tuh banyak banget stand makanan. Yang pertama kali kita beli adalah anggur karena kebetulan nanti siang juga mau makan bersama, jadi kayaknya enak gitu ya makan anggur. Di sini tuh ada dua anggur muskat sama yang warna hitam. Ini tuh bukan warna hitam yang bulat gitu ya teman-teman, itu agak lonjong dan aku pengen coba gitu rasanya. Ternyata setelah dicoba anggur yang ini itu lebih manis dibandingkan anggur yang bulat itu ya teman-teman. Jadi dia tuh jarang banget yang ada asemnya. Kalau yang anggur bulat itu kan dia lebih banyak asemnya. Setelah beli anggur ini, ternyata si kakak tuh pengen beli sostang atau sosis kentang ya. Itu memang menarik banget perhatian anak-anak karena ukurannya yang besar dan juga jumbo ya teman-teman. Makanya di sini tuh kakak pengen beli. Setelah dikasih dua pilihan, yang mau yang mozzarella atau yang sostang, kakak lebih pilih sostang karena menurut dia menarik ya. Di luarnya itu ada kentangnya. Untuk harga di sini harganya Rp15.000 untuk satu sosis teman-teman. Dan di sini kata ibunya diangetin dulu, ya udah diangetin dulu baru dikasih saus dan juga mayones. Setelah pulang dari sini juga kita lanjut ke rumah ibu mertua karena ada rencana tadi yang aku bilang mau makan bersama dengan keluarga besar ibu mertua. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kita tuh nggak lama, paling cuma setengah jam aja jalan. Terus habis itu ya udah kita langsung pulang. Alhamdulillah ini tuh makanannya udah disiapin. Masya Allah, terima kasih kakak ipar dan juga ibu mertua. Ini menunya Masya Allah banyak banget. Ada ikan asin, ada ikan mas, ada tempe, ada ayam juga, sambal nggak lupa ya teman-teman. Masya Allah, ini menu yang benar-benar nambah nafsu makan ya, apalagi makannya bersama. Oh ya teman-teman, kemarin weekend kemana nih? Kalau aku mah ya paling cuma ke alun-alun aja ya teman-teman, sama ke rumah ibu mertua, udah kayak gitu aja. Tadinya tuh aku rencananya mau naik kereta barengan sama anak-anak, tapi setelah aku lihat berita itu Masya Allah, di stasiun kereta Manggarai, di stasiun kereta Juanda atau Gondang Dia itu rame banget. Karena tahu sendiri ya, weekend kemarin tuh hari Sabtu tanggal 5 itu HUT TNI. Jadi tuh di Monas rame banget. Aku sih nggak rencana ke Monas ya, cuma pengen naik keretanya. Tapi setelah ngeliat berita kayaknya pasti dalam kereta tuh penuh banget sama anak-anak dan juga orang tua. Jadi aku ya udahlah gitu di rumah aja, karena aku juga nggak terlalu suka sama keramaian ya teman-teman. Kalau inget keramaian tuh aku inget banget waktu aku ke Tanah Abang cari baju untuk wisuda. Saat itu aku baru turun stasiun Tanah Abang aja teman-teman, itu udah pusing, udah mual, sampai aku bilang ke Umi aku, Umi ntar dulu ya minum obat dulu, ini enak banget, mual, pusing. Jadi kalau udah ingat sesuatu yang rame tuh udah kayaknya pusing duluan teman-teman. Makanya tuh aku nggak bisa banget sama tempat-tempat yang keramaian. Oke, ceritanya udah selesai ya. Lanjut lagi ke video. Ini sore harinya teman-teman. Aku memang belum cuci piring dari pagi karena tadi pagi tuh kita ngejar untuk datang pagi-pagi ke alun-alun gitu ya, biar nggak terlalu panas di sananya. Makanya aku tunda untuk cuci piringnya. Cuci piring ini sore hari. Dan setelah ini juga aku mau masak untuk makan sore kami. Sebenarnya sih makan sore itu udah ada lauk gitu ya, dibawain lauk sama ibu mertua pas kita pulang dari makan bersama ya teman-teman, dibawain sambal sama ayam. Tapi ini tuh buat tambahan aja ya, jadi kalau misalkan emang kurang jadi tinggal pakai menu ini aja. Ini sebelum aku lanjut lagi, di sini aku mau nyedok kopi Pak suami sore harinya. Ternyata beliau mau ngopi, jadi ya udah aku seduhin dan aku lanjut lagi untuk membilas cucian piringnya.
Aku pikir video ini kayaknya bakalan panjang banget, tapi setelah aku edit-edit ternyata videonya hanya di 9 menitan teman-teman. Tapi kalau misalkan aku panjangan gitu ya sampai 10 menitan, aku juga kayaknya bakalan bingung gitu mau ngomongin apa aja, karena memang aktivitas aku di weekend itu nggak terlalu banyak dan cuma kayak gini aja gitu. Oh ya teman-teman, lagi apa nih nonton video aku? Apakah lagi santai atau lagi berbenah? Semoga video aku ini bisa menghibur teman-teman yang mungkin cuma dengar suaranya aja sambil menemani aktivitas teman-teman semuanya. Lanjut lagi, di sini aku mau masak menu simple. Jadi kemarin tuh aku baca komentar dari Bunda Aprista Sasi. Beliau tuh mau request, katanya coba dong untuk semur tahunya di videoin. Sebenarnya udah aku pernah videoin ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Untuk video kali ini aku videoin ulang ya untuk semur tahunya. Aku khawatir teman-teman tuh bakalan bosan karena menu aku tuh cuman kayak gitu-gitu aja, simple banget. Sebelum aku masak semur tahunya, biasanya tuh aku selalu merebus tahu coklatnya dulu ya teman-teman. Itu sebentar aja sih, pokoknya aku rendam pakai air hangat sampai dia agak mendidih, baru deh aku angkat. Nah ini untuk bumbu dasarnya, bumbunya gitu ya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, sedikit kemiri sama 1 buah cabai. Kemiri itu fungsinya untuk mengentalkan dari si kecapnya nanti ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku tuh bikin semur tahu, jadi ketika airnya menyusut itu agak mengental, jadi nggak encer banget. Kalau aku sih lebih sukanya pakai kemiri ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya kemiri, lebih suka yang bening-bening aja, ya udah nggak apa-apa. Cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Lanjut, di sini aku mau haluskan untuk bumbunya. Seperti biasa ya teman-teman, aku tuh lebih suka ngulek. Alhamdulillah tangan aku jauh-jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Jadi aku ngulek lagi. Karena memang menurut aku kalau misalkan ngulek itu bumbunya lebih keluar ya, lebih keluar minyaknya dan jauh lebih enak ketimbang di blender. Karena aku udah beberapa kali coba, kalau misalnya di blender tuh ya nggak terlalu apa ya, nggak berasa lah gitu untuk bumbunya. Oke, nguleknya udah selesai. Di sini aku mau angkat dulu untuk tahunya. Ini tahunya cuman asal ini aja sih, agak mendidih aja gitu ya teman-teman, untuk menghilangkan dari rasa asamnya. Sebenarnya sih ini nggak asam sama sekali ya, karena aku simpennya itu di chiller. Karena di chiller itu kan dia agak membeku sedikit ya, jadi aku mau cairin sedikit biar tahunya tuh nggak beku teman-teman. Jadi aku rebus dulu. Lanjut, di sini aku mau tumis dulu untuk bumbu halusnya. Nah, kalau misalnya udah selesai, udah harum gitu ya untuk bumbu halusnya, di sini aku masukkan untuk si kecapnya. Kalau kecap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kalau misalkan emang pengen yang agak pekat gitu untuk semur tahunya, boleh banget agak banyak. Tapi kan di sini aku secukupnya aja. Jadi aku kayak pakai cuma setengah bungkus dari kecap yang ukuran 2000 ya teman-teman. Kalau udah selesai, lanjut lagi tambahkan air. Ini juga disesuaikan dengan selera. Jangan lupa tambahin garam, pakai lada sama pakai penyedap rasa. Kalau udah selesai, lanjut lagi dimasukkan semua tahunya ya teman-teman. Dan aku juga tadi sebelum merebus tuh aku belah-belah dulu. Aku dibelah di bagian tengah ya, dibolongin gitulah gitu, biar nanti ketika direbus seperti ini dia lebih meresap ke dalam tahunya. Nah untuk tahunya alhamdulillah udah selesai, pokoknya airnya sampai sedikit menyusut ya teman-teman. Aku lanjut lagi untuk ngepel, karena alhamdulillah sekarang tuh udah mulai agak sering ngepel teman-teman. Yang tadinya 2 hari sekali jadi sehari sekali, walaupun sebenarnya sih ya jarang-jarang gitu sehari sekali. Pokoknya seininya aku aja lah, serajinnya aku aja. Ini juga aku ngepel alhamdulillahirabbil alamin. Di tempat aku tuh hujan teman-teman, hujan petir, jadi aku harus dipercepat gitu ya untuk ngepelnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak yang udah mau dengerin aku cerita dari awal sampai akhir, yang udah mau nonton video aku juga nih dari awal sampai akhir. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.